Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena zatnya, rahmatnya, sehingga kita dapat bertemu dalam sesi ini tanpa suatu aral apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena bimbingannya, syafaatnya kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan iman, Islam, dan ihsan yang tetap melekat pada jiwa kita. Ketiga kalinya, saya Rosyid Nir Mas'ul, nomor induk 201190453, akan sedikit mempresentasikan mengenai kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang pada mata kuliah studi materi SKI, MTS atau MA. Sebelum agama Islam datang, masyarakat Arabia atau masyarakat Arab bangsa Arab sudah memiliki beberapa agama dan kepercayaan. Masyarakat Mekah sebelum menyembah berhala, maksudnya itu masyarakat Mekah sebelum Islam datang, mereka menyembah berhala, batu-batuan, dan pepohonan. Ada juga yang penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan mereka wajib percaya dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Namun, karena adanya keterputusan risalah atau terpotongnya risalah, akhirnya mereka juga menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan ini berawal dari ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah, yaitu Amir bin Lu'ay, pergi ke Syria. Di kota itu ia melihat bagaimana tata cara peribadatan masyarakat yang sangat aneh dan menurutnya itu berbeda dengan yang biasa mereka lakukan, yaitu menyembah berhala. Melihat tata cara kepribadian seperti itu, akhirnya Amir bin Lu'ay tadi mulai tertarik dengan kegiatan peribadatan tersebut, dan akhirnya ia mempelajarinya dan mempraktekannya. Untuk kenang-kenangan, ia meminta sebuah berhala kepada suku Amalikoh dan dijadikan alat perantara peribadatan masyarakat Arab Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala tersebut dinamakan dengan Hubal, yang ditempatkan pada dalam Ka'bah, yang selanjutnya digunakan untuk peribadatan masyarakat Arab. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lain yang diletakkan di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Bahkan jumlahnya pun tidak kurang dari 300-an berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah dan digunakan sebagai sesembahan. Di antara bentuk tradisi peribadatan mereka dalam menyembah berhala, antara lain berdiam diri di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepada berhala tersebut. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberikan pertolongan dan syafaat kepada mereka. Ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala tersebut dan bersujud kepada berhalanya. Lalu cara menyembah berhala yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada berhala tersebut dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala tersebut. Di samping memberikan sajian atas nama berhala, mereka juga melakukan hal yang sama untuk diberikan kepada Allah. Sejak saat itu, banyak masyarakat Arab yang melakukan penyembahan terhadap berhala dan mereka menciptakan berhala-berhala sendiri untuk disembah. Jadi yang mereka sembah itu adalah ciptaan mereka sendiri. Selain agama
dan kepercayaan di atas, terdapat juga agama yang dipercayai oleh masyarakat Arab, yaitu seperti agama Yahudi, Nasrani, agama Majusi, Syafi'i, dan lain sebagainya. Kita mulai dari agama yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi disebabkan oleh Ekodus bangsa Yahudi karena serangan Raja Nebukadnezar atas Babilonia dan Assyria. Melalui serangan tersebut, agama Yahudi tersebar di kalangan Arab-Arab pada masa tersebut. Agama yang kedua adalah agama Nasrani. Sementara itu, agama Nasrani masuk ke negeri Arab ditandai dengan invasi bangsa Romawi dan Habasyah atau disebut dengan Ethiopia. Agama selanjutnya adalah agama yang dipercayai bangsa Arab sebelum Islam datang. Selanjutnya adalah agama Majusi. Agama Majusi banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, Irak, Bahrain, Hajar, dan wilayah pantai Teluk Arab. Agama selanjutnya adalah agama Syafi'i. Agama Syafi'i banyak dianut oleh bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Mereka menyembah bintang, planet, matahari, bulan, dan barang-barang galaksi lainnya. Setelah datangnya agama Yahudi dan Nasrani, para penganut agama Syafi'i ini akhirnya berbaur, sehingga mereka ada yang pindah ke Nasrani, ada juga yang pindah ke Yahudi. Dan tidak ada yang kelihatan mana yang agama Syafi'i, agama Nasrani, dan Yahudi. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga menyembah malaikat dan juga jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak Tuhan yang berjenis perempuan, sedangkan jin adalah anak Tuhan yang berjenis laki-laki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa Rizky Hamidah akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang pertama yaitu jahiliyah. Masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah berasal dari kata jahala yang berarti kebodohan. Dalam syariat Islam, jahiliyah berarti ketidaktahuan akan petunjuk Tuhan. Pada zaman ini, mayoritas masyarakat menganut agama Tsaniyah, yaitu menyekutukan Allah dengan Ausab, yaitu menyembah batu yang dibuat menjadi patung, dan Asam, yaitu semua patung yang terbuat dari selain batu. Kondisi sosial pada zaman ini memiliki beberapa kelas masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keluarga di kalangan bangsawan sangat diprioritaskan dan memiliki hak otoriter khusus. Berbeda dengan keluarga di kalangan bawah, mereka tidak memiliki hak apapun, mereka hanya menjadi budak. Masyarakat pada zaman ini hidup dengan sangat sengsara. Mereka dirampas kehormatannya, dijadikan budak, dan diperlakukan secara tidak baik, terutama pihak wanita. Mereka juga sering berselisih paham, bertengkar, dan juga peperangan. Selanjutnya, menjadi pusat perdagangan. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Perdagangan menjadi darah daging orang Arab. Ada 3 alasan yang menyebabkan Mekah menjadi salah satu pusat perdagangan, yaitu yang pertama, Ka'bah sebagai tempat suci yang membuat setiap orang ingin mengunjunginya. Kedua, adanya air Zam-Zam. Kita tahu
Timur Tengah adalah tempat yang tandus yang tidak mudah untuk mendapatkan air, sehingga keberadaannya menjadi pemikat banyak orang untuk mengunjunginya. Yang ketiga, Makkah adalah tempat yang menjamin keamanan dan kenyamanan. Mereka yang datang ke Makkah dilarang untuk saling bertumpah darah dan harus memuliakan dan menghormati Ka'bah. Yang terakhir, menjadi pusat perdagangan. Kultur yang berkembang pada masyarakat Arab pada umumnya adalah kultur klinik dan dikenal dengan pengetahuan dan filsafatnya. Bahasa merupakan salah satu yang paling penting